Baik, apa hubungan dengan pertanyaannya? Dan maaf jika pertanyaan di luar pembahasan. Ya, kita memang tidak ada pembahasan khusus, jadi kita jawab saja apa yang masuk. Saudara saya selalu berkonsultasi pada seseorang agar karir dan jodohnya lancar. Dan seseorang tersebut memberi amalan seperti zikir, sholat, mandi seperti di sungai pada malam hari. Wah, ini masalah. Zikirnya udah bagus, sholat, mandinya di sungai, malam lagi. Dan ziarah dengan memberi sesajen. Ziarahnya ke kubur benar, ngasih sesajen itu yang masalah. Lalu seorang tersebut membacakan beberapa ayat Quran. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan dan dapat dikatakan musyrik? Tidak boleh dan itu musyrik. Ada ayatnya. Dan ini permainan jin, permainan setan lewat jin-jin. Bahkan langsung turun surahnya, bahkan langsung turun larangannya, bahkan disebutkan kisahnya. Sejak dulu, sejak jahiliyah. Ini perbuatan sudah ada di zaman jahiliyah, diluruskan di masa Islam. Turun Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kalian mesti tahu kata Allah, dulu ada banyak orang yang sering memanfaatkan jin. Minta ke jin. Ngasih sesajen, ya, ngasih ini, ngasih itu, ada yang korban dengan darah. Ustaz, apa benar sesajen itu musyrik? Gimana hukumnya sajen? Sudah pernah saya bahas kayaknya. Jadi sajen itu ya jangan langsung musyrik lah ya. Sajen itu sesaji, saji itu sajian. Sajian kepada siapa? Kalau kepada jin, umumnya memang kepada jin. Itu berbahaya. Tidak langsung musyrik, nanti dulu berbahaya. Tapi umumnya memang minta tolong jin lah itu masalah. Sudah pernah saya sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Jin ayat 6, banyak orang yang minta tolong, minta bantuan kerjasama dengan jin, ujung-ujungnya sesat. Dan sesat itu apik ora? Jadi kalaupun tidak disebut musyrik, karena kerjasama dengan jin itu tidak selalu musyrik, memang tidak selalu musyrik. Nabi Sulaiman juga banyak dengan bala tentaranya jin, para kiai juga ada beberapa yang dengan jin, tapi asal akidahnya kuat dan jinnya jin muslim ya tidak ada masalah. Sama dengan kita kerjasama dengan sama manusia ini, tapi ya syarat ketentuan berlaku. Tapi jangan gampang-gampang mengatakan syirik pada orang, itulah pesan saya kepada semua. Jangan gampang mengatakan syirik, bahwa apa saja itu musyrik. Potensial musyrik besar, potensi musyrik itu besar. Karena minta tolong lelembut, minta tolong lelembut ini, lihat-lihat akidah orang yang minta tolong ini, kemudian dibuang ke laut, yaitu potensi syiriknya besar sekali. Jadi sesaji itu sesuatu yang berbahaya untuk akidah Islam. Tapi kalau yang sesaji kemarin yang ditendang itu, yang menyajikan sesaji orang non muslim, ya sudah, memang mereka bagiannya itu ya, andai kata yang menyodorkan sesaji itu non muslim, ya bagi mereka itu ibadahnya kok. Tapi kalau orang Islam ya jelas harus dilarang, tapi melarangnya juga harus secara baik-baik, dinasihati, bukan ditendang. Baik, apa hubungan dengan pertanyaannya? Dan maaf jika pertanyaan di luar pembahasan. Ya, kita memang tidak ada pembahasan khusus, jadi kita jawab saja apa yang masuk. Saudara saya selalu berkonsultasi pada seseorang agar karir dan jodohnya lancar. Dan seseorang tersebut memberi amalan seperti zikir, sholat, mandi seperti di sungai pada malam hari. Wah, ini masalah. Zikirnya udah bagus, sholat, mandinya di sungai, malam lagi. Dan ziarah dengan memberi sesajen. Ziarahnya ke kubur benar, ngasih sesajen itu yang masalah. Lalu seorang tersebut membacakan beberapa ayat Quran. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan dan dapat dikatakan musyrik? Tidak boleh dan itu musyrik. Ada ayatnya. Dan ini permainan jin, permainan setan lewat jin-jin. Bahkan langsung turun surahnya, bahkan langsung turun larangannya, bahkan disebutkan kisahnya. Sejak dulu, sejak jahiliyah. Ini perbuatan sudah ada di zaman jahiliyah, diluruskan di masa Islam. Turun Quran surah ke-72 ayat yang ke-6.
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kalian mesti tahu, kata Allah, dulu ada banyak orang yang sering memanfaatkan jin. Minta ke jin. Ngasih sesajen, ya. Ngasih ini, ngasih itu, ada yang korban. Ada yang korban dengan darah. Bahkan tidak sedikit dulu-dulu itu ada yang mengorbankan manusia juga. Anak sendiri dikorbankan. Istri sendiri dikorbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dunia yang mungkin sendiri tidak diraih. Ya. Habis saja. Pengen jabatan. Potong misalnya kerbau. Kepala dikasihkan. Macam-macam. Jabatan begitu dapat meninggal. Dan wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik. Kata Allah sudah terjadi pada zaman dulu. Turun ayatnya supaya nggak dilakukan. Fazaduhum rahaqa. Kamu menyesal karena kamu semakin rugi. Karena kenapa? Jin itu kalau sudah diberikan bagiannya oleh manusia, maka dia akan mengejar selama hidup Anda. Dan tidak mudah mengeluarkannya. Akan dikejar Anda. Kejar. Dan terus nuntut. Apalagi kalau sudah bikin perjanjian. Ya, perjanjian dengan setan. Dibikin sinetron lagi. Jadi tontonannya nggak benar gitu kan. Itu yang bahaya. Terus diajarin lagi. Sekarang ini banyak edukasi-edukasi yang hilang. Gitu. Dulu tuh banyak TV-TV tuh cerdas cermat. Pelajaran fisika, matematika. Sekarang acaranya sudah nggak jelas gitu. Nah, coba kita berikanlah tayangan yang baik-baik. Saya juga sarankan nih artis-artis coba bertakwa kepada Allah lah. Disab. Dan peluang dosanya banyak. Anda menunjukkan pada yang salah aja. Ya, Anda itu misalnya fashion, endorse sesuatu, nampil aurat, auratnya nampak, dipakai orang, kena bagiannya. Kena dosanya. Anda misalnya praktekkan jilbab, jilbab dipakai orang juga, dapat bagian pahalanya. Tinggal pilih mana. Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kalau bisa yang soleh, kenapa pilih yang salah? Kalau bisa mendapat bagian surga, kenapa pilih ke neraka? Terlalu panas. Terlalu panas. Terlalu panas. Janganlah. Ya, menjauh dari itu semua. Ya, kalau sudah berjanji dengan jin seperti ini akan dikejar itu. Dan fazaduhum rahaqa, penyesalannya dalam. Karena kalau sudah berjanji dengan jin, bukan cuma dia nanti yang sulit, keluarganya ikut susah. Bagaimana kalau dia berumah tangga? Bagaimana kalau dia punya anak? Ikutan susah. Bisa dikorbankan tuh. Lama-lama kemudian bisa wafat juga karena perbuatan jin. Ajalnya memang tiba. Tapi sebabnya apa? Sebab karena maksiat orang tuanya. Menjauh dari yang seperti ini bahaya. Bahaya. Allah sudah sampaikan amalan soleh. Bangun malam tahajud. Ada jaminan di situ untuk karir. Ada. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bi. Sementara malam bangun untuk tahajud. Nafilatal lak. Memang itu sunnah. Tapi kalau bisa dikerjakan. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan angkat Anda di tempat yang terbaik. Karir Anda. Kalau kerja, karir yang terbaik. Yang bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau Anda bekerja dibimbing oleh Allah. Wa adkhilni mudkhala sidqin. Kalau nanti ada persoalan diberi jalan keluar. Gak usah nyogok. Gak usah korupsi. Dikasih sendiri oleh Allah. Enak hidupnya. Untuk jabatan tiba-tiba dipilih. Ini bagus di profesional. Tiba-tiba orang itu naik. Nggak ngasih apa-apa. Ya waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang ganggu, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, langsung ditolong oleh Allah, dijaga hidupnya enak. Dan jadi saksi pakaiannya kenakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, birokrat misalnya, aparat segalanya pakai seragam. Itu seragam itu akan ditanya di hadapan Allah. Pakai yang baik-baik. Niatkan untuk ibadah, syahid wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan bersaksi di hadapan Allah semua. Kita juga sama. Saya juga sama. Makanya kita saling mendoakan. Ya, permohonan saya cuma 2. Minta ya Allah. Saya nggak minta apa-apa. Tolong minta doakan saja saya supaya diampuni dosa-dosa oleh Allah. Ya, dan wafatnya bisa syahid. Sedang ngajar. Itu kan. Wafat. Enak banget. Insya Allah. Ngajar. Meninggal. Enak. Ya, kalau bukan gurunya ya muridnya misalnya kan. Ya, kan? Ya. Saudara-saudara, akhir-akhir ini viral tentang persoalan sesajen yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Nusantara. Sebenarnya bagaimana hukum sesajen? Sesajen itu secara bahasa, ini saya lihat di Wikipedia. Sesajen dalam upacara tradisi. Sesajen, sajen, sajian, semah atau semahan adalah makanan dan benda lain seperti bunga dan dupa yang dipersembahkan. Nah, ini persembahan ya. Dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Artinya apa? Sesajen itu memang ada hubungan dengan kekuatan gaib.
dengan harapan mendatangkan manfaat atau menolak madarat dari perkara gaib itu. Dan tentu sesajen itu bukan kepada Allah, tetapi perkara gaib selain Allah. Dan ini hukumnya bagaimana? Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama di kitab Ahkamul Fuqaha atau di buku himpunan keputusan Muktamar NU, itu ada keputusan Muktamar kelima dan beberapa muktamar berikutnya, macam-macam sesajen yang diharamkan dan dianggap syirik, seperti sesajen yang ditradisikan dalam upacara petik laut atau larung laut, oleh para ulama dikatakan syirik. Juga itu untuk masyarakat nelayan ya, yang petik laut, larung laut. Kalau yang masyarakat daratan ada sedekah bumi atau sedekah kampung. Itu sesajen yang dipersembahkan untuk jin penjaga kampung atau penjaga bumi. Keputusan Muktamar NU dulu juga mengatakan haram dan syirik. Dan sesajen-sesajen yang lain ya rata-rata seperti itu. Nah itu dikatakan sesajen pada waktu persembahan itu maksudnya, bukan ketika penyembelihan. Dan itu hukumnya haram. Persembahan itu sebenarnya yang diharamkan. Ini masalah sesajen. Jadi masalah sesajen ini di NU sudah selesai. Kemudian ada juga sebagian orang yang beranggapan kita ngasih sesajen ke laut itu katanya tujuannya memberi makan ikan. Itu alasan aja pembenaran. Pembenaran namanya. Kalau memberi makan ikan, kenapa ada upacara? Kenapa ada upacara khusus? Memangnya ikan perlu diadakan upacara? Kan enggak, itu hanya membenarkan. Dan itu bahaya, saudara. Jadi itu memang perbuatan haram sudah selesai. Saya seorang pedagang. Jika ada pembeli yang sedang belanja di tempat saya bertanya tentang kebutuhan sesajen yang tidak saya jual, tetapi saya tahu tempat yang menjualnya, apakah saya menunjukkan tempat barang yang dia cari atau tetap diam, Ustaz? Diam, tidak perlu ditunjukkan, karena tahu bahwa yang bersangkutan mau belanja untuk sesajen. Nah nanti kalau bapak atau ibu tunjukkan tempatnya, nanti orang itu akan beli sehingga untuk sesajen. Nah, bapak atau ibu juga akan mendapatkan dosa. Maka diam, tidak perlu ditunjukkan. Nabi kita bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mengajak menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan petunjuk atau kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asamihim mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'ah. Barang siapa yang mengajak menyeru kepada kesesatan, artinya kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana pelaku kesesatan tersebut juga mendapatkan dosa. Dan dosa pelaku itu tidak dikurangi sedikit pun. Nah, maka kalau memang tahu untuk beli sesajen, sudah diam, tidak perlu memberitahu. Karena kalau memberitahu berarti menunjukkan kepada kesesatan. Yang berikutnya terkait mengenai masalah sesaji. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa sesaji di dalam agama kita itu tidak diperbolehkan, karena kita tidak boleh mengagungkan selain Allah. Termasuk Allah itu hanya butuh diibadahi, tidak butuh
makan, tidak butuh minum. Justru kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat sesaji semacam itu? Dalam agama kita diajarkan pentingnya untuk iqamatul hujjah, pentingnya untuk berdakwah. Nabi dulu di Ka'bah itu ada berhala, jumlahnya banyak, dan beliau selama 53 tahun di sana tidak ada satupun berhala yang dirusak. Kenapa? Karena masyarakat belum tahu, belum paham. Maka ketika masyarakat sudah tahu, sudah paham, siapa yang rusak berhala itu? Masyarakatnya sendiri. Maka dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan dakwahnya Nabi Ibrahim. Kalau dakwahnya Nabi Ibrahim, ketika ada kemungkaran semacam itu, maka disikat duluan. Tapi kalau dakwahnya Nabi Muhammad dipahamkan dulu. Jadi dipahamkan dulu. Maka penting bagi kita untuk melakukan edukasi, memahamkan kepada umat tentang bahaya syirik. Kemudian apakah betul ketika seseorang melakukan sesaji itu kemudian mengundang adab Allah atau murka Allah? Sesungguhnya ketika kita melakukan syirik itu Allah sudah murka. Dan kemurkaan Allah itu imma fid dunya wa imma fil akhirah, bisa di dunia, bisa di akhirat. Di akhirat pasti itu. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apa itu tidak murka? Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jelas Allah murka. Nah, maka kalau demikian kita tidak boleh berbuat syirik, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya itu kita hindari. Tetapi tadi di dalam memberikan edukasi atau berdakwah kepada masyarakat, kita perlu penting menyampaikan pemahaman terlebih dahulu, bukan kemudian dihancurkan duluan. Itu nanti mudorotnya lebih besar. Jadi biarkan dipahamkan dulu bagaimana akidah kita. Akidah kita Allahu Ahad, Allahus Samad. Bahwasanya kita hanya bergantung dan bertawakal kepada Allah, hanya menyembah Allah, bukan kepada yang lain. Termasuk tidak boleh bekerja sama dengan bangsa jin. Al-Quran mengatakan fastam ta'aba'duna bi ba'din fabalagna ajalana alladhi ajaltalana qalan naru maswakum khalidina fiha. Nah, itu terkait ayat yang menjelaskan larangan untuk bersenang-senang atau bekerja sama dengan bangsa jin. Disebutkan di situ an-naru maswakum khalidina fiha. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya terkait dengan cara kita di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, perintahkan orang berbuat baik jika orang itu tahu kalau itu baik. Laranglah untuk melakukan mungkar dengan sebelumnya pastikan orang itu tahu kalau itu mungkar. Jadi jangan dirusak sementara dia tidak tahu kalau itu mungkar. Jangan disuruh sementara dia tidak tahu kalau itu baik. Maka beritahu dulu kalau itu baik, baru disuruh berbuat baik. Beritahu dulu kalau itu mungkar, baru dicegah dari kemungkaran. Allah alam bishawab. Jemaah ingat, sesajen itu syirik besar jemaah. Yang tadi kita bacakan syirik kecil, jimat ya, menyerahkan sebab. Tapi kalau sesajen ini penghambaan kepada selain Allah sudah. Jadi bukan syirik kecil, karena memang dia itu menyerahkan ini. Dia itu menyembah selain Allah. Beda kalau jimat. Jimat itu dia menjadikan ini sebab, tapi dia tetap yang Allah. Jangan dianggap remeh, karena orang yang pakai jimat itu hidupnya akan sengsara, kata Rasulullah SAW. Itu berkaitan dengan jimat. Kalau sesajen itu termasuk syirik besar. Ketika jelas-jelas dia itu menghamba kepada selain Allah. Tanya, buat siapa sesajen ini? Apa dia akan mengatakan buat Allah? Enggak. Dia benar-benar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala pisang diikat, pisang yang masih hijau, kemudian dikasih bunga mawar merah, mawar putih, kemudian dikasih
bubur merah, bubur putih, lalu dibacain. Memang mantranya udah beda. Mantranya udah ada Al-Fatihahnya. Tapi tujuannya tetap untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesajen yang Anda ketahui. Kalau sesajen itu adalah memberikan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebuah perbuatan syirik. Ustaz, orang itu sholat, orang itu haji. Nah, bukan berarti orang yang sudah masuk Islam ini tidak bisa berbuat syirik. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, andai kata engkau Muhammad berbuat syirik, engkau bayangkan, Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, dan gak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi peringatan buat umatnya, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu gugur, puasamu, sholatmu, zakatmu, hajimu, umrohmu, semua gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam. Ya, kalau berkaitan dengan sesajen yang Anda tahu, ini sudah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia harus mulai melihat untuk siapa sesajen itu. Paling enggak dikasih nasihat orang yang kayak gini. Tanyain, Pak, ini sesajen untuk siapa? Kalau dia mengatakan iya untuk penghuni rumah ini, berarti kan dia sudah mulai mendekatkan diri kepada penghuni rumah itu. Mungkin sekarang sesajen bukan sesembelihan. Ada sesajen yang kepala ayam. Ada yang model tumpeng dikasih ayam apa? Ayam apa istilah? Ingkung kayak gitu ya. Dilihat kalau ada orang yang pakai tumpeng sekedar ikut-ikutan. Dia tidak tahu apa-apa. Enggak, ini untuk sesajen, enggak. Cuma lihat bagus banget ya nasinya gitu. Itu nggak ada masalah, tapi dia sudah meniru. Tapi tidak berbuat syirik dia. Tapi kalau ternyata memang itu diperlakukan untuk sesajen, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu bisa masuk kepada kesyirikan. Dan para ustadz, para kiai, Ana udah datang ke kampung-kampung yang banyak sesajen. Mereka tahu itu nggak boleh. Ana pernah datang kepada seorang ustadz di desa di gunung ya. Ana ngomong sama dia, Pak Yai, gimana menurut Pak Yai ini? Ya nggak boleh Ustaz. Dan dia ngomong, Ustaz, yang pertama diajarkan kepada kita nih di pondok-pondok salaf waktu itu dia adalah tauhid Ustaz. Cuma memang masyarakatnya kadang-kala nggak mau. Itu kadang-kala seperti itu jamaah. Maka ya kita perlu luruskan. Kita datang ke ustadznya. Cara nasihatin datang ke ustadz yang ada di situ, ustadz yang alim ya. Tanya ustadz, apa hukumnya memberikan sesajen kepada selain Allah? Soalnya keluarga anak kayak gini. Insya Allah dia memberikan penjelasan yang lurus tentang masalah itu, bahwasanya itu adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.